Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua yang hadir pada acara kuliah online siang hari ini. Apa kabar semuanya sahabat desa? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik sahabat desa, hari ini kita akan kuliah online dengan tema tata cara pendaftaran BUMDes dan BUMDesma. Kita akan membagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama sedikit saya ingin meng-highlight terkait dengan regulasi yang menaungi BUMDes dan BUMDesma. Kemudian yang berikutnya saya akan membahas terkait dengan registrasi BUMDes BUMDesma yang sudah masuk ke kita di aplikasi BUMDes dan BUMDesma. Kemudian yang terakhir akan ada simulasi oleh verifikator untuk menunjukkan apa saja yang sudah kita lakukan tim verifikasi terkait usulan dari Bapak dan Ibu pengurus BUMDes dan BUMDesma. Sebelum kita mulai sesi pertama, saya bacakan pantun dulu ya. Makan mie enaknya pakai tomat. Meski masih pandemi, kita tetap semangat. Minum es teler, lezatnya tiada tara. Melalui BUMDes, warga desa sehat sejahtera. Baik, kita mulai dari sesi yang pertama terkait dengan regulasi yang menaungi BUMDes. Bapak dan Ibu sahabat desa tentu sudah sangat paham dengan adanya Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 bahwa BUMDes sudah berbadan hukum. Jadi karena BUMDes sudah berbadan hukum dan BUMDes ini terdiri dari BUMDes dan BUMDesma, yaitu BUMDes untuk yang didirikan oleh satu desa dan BUMDesma didirikan bersama desa-desa. Kemudian turunan dari Undang-Undang 11 ini kita ada PP 11 di tahun 2021 yang sudah secara rinci menyatakan apa sih BUMDes ini, mulai dari kegiatan usaha dan unit usahanya, bahwa BUMDes ini sudah berbadan hukum, dia bisa menjalankan fungsinya sebagai operating company maupun investment company. Kemudian juga sudah mengatur organisasi BUMDes. Organisasi BUMDes dengan jelas dinyatakan bahwa BUMDes terpisah dengan pemerintah desa. Kemudian di poin ketiga sudah diatur juga terkait dengan pendataan, pembinaan dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDes. Sehingga bisa dipastikan nantinya treatment yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes apabila kita sudah mengetahui posisi BUMDes ini ada di mana. Kemudian berikutnya yang terakhir juga diatur terkait modal dan aset BUMDes. Jadi dengan begini kita sudah bisa memastikan dan sudah melihat bahwa BUMDes sudah mempunyai aturan yang kokoh, aturan regulasi yang kuat untuk tetap memajukan BUMDes yang profesional dengan tidak mengesampingkan gotong royong maupun gotong royong dan kerjasama antar masyarakat. Kemudian berikutnya kita melihat setelah ada PP 11 ini bahwa dengan adanya BUMDes tadi sudah saya nyatakan BUMDes ini terdiri satu desa pendirinya dengan forum musyawarah desa dan penetapannya oleh peraturan desa. Kemudian BUMDes bersama ini didirikan minimal 2 desa, dilakukan melalui forum musyawarah antar desa dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Kemudian kalau BUMDes ini dipastikan satu desa hanya satu BUMDes. Sehingga kalau BUMDes ini berdiri semua di semua desa, ada sekitar 74.961 BUMDes. Tetapi kalau BUMDesma ini bebas. Jadi antar desa bisa melakukan kerjasama sepanjang mereka memang mempunyai kegiatan usaha, kesamaan potensi, dan tidak terikat dengan batas wilayah administratif. Jadi bebas sahabat desa, antar desa dalam satu kecamatan, antar desa dalam satu kabupaten, silakan untuk membentuk BUMDes bersama sepanjang memang mempunyai kepentingan potensi yang sama. Sahabat desa yang saya hormati, ternyata setelah BUMDes ini ada di dalam Undang-Undang Ciptaker dan sudah dinyatakan berbadan hukum, kemudian BUMDes ini selain di dalam PP 11, BUMDes sudah diakomodir oleh PP-PP yang lain yang menaungi, yang selama ini belum menaungi BUMDes sebagai pelaku atau pelaksanaan kegiatan di unitnya. Misalnya di PP nomor 5, ini terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Di sini BUMDes bisa sebagai pengelola usaha penggunaan sumber daya air. Kemudian juga di PP 19 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Jadi di sini dinyatakan bahwa BUMDes bisa menguasai atau berhak sebagai pemilik objek bangunan yang lahan untuk kepentingan umum. Misalnya untuk bendungan, waduk, terminal, itu BUMDes bisa. Kemudian di dalam PP nomor 23 tahun 2021, BUMDes juga berhak untuk mengadakan atau mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan. Di PP 29 di dalam penyelenggaraan bidang perdagangan, BUMDes bisa dapat mengelola pasar rakyat. Kemudian di PP 30, BUMDes bisa menyelenggarakan bidang lalu lintas angkutan jalan. Ini diantaranya adalah BUMDes dapat melakukan kerjasama pembangunan terminal dan pengoperasian terminal. Artinya, BUMDes mempunyai peluang yang besar para sahabat desa, sehingga tentunya ada tahapan-tahapan yang kita harus lakukan sesuai dengan PP 11 untuk memastikan BUMDes Anda sudah berbadan hukum. Sehingga ketika PP 11 mengamanatkan untuk BUMDes berbadan hukum, kemudian di dalamnya diamanatkan untuk membuat tata cara persyaratan pendaftaran nama, kemudian pendaftaran BUMDesma, pengadaan barang dan jasa, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, Kementerian Desa langsung bergerak. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa, maka BUMDes sudah mulai melakukan tahapan untuk berbadan hukum. Semakin dimudahkan dan bisa dipercepat karena semuanya adalah by system atau online melalui aplikasi. Nah, sesi kali ini kuliah online kita membahas khusus bagaimana BUMDes mendaftarkan nama dan bagaimana BUMDes pendaftaran untuk berbadan hukum. Kita melihat ada 5 tahapan untuk pendaftaran, alur pendaftaran BUMDes. Di dalam 5 tahap ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah terkait dengan persetujuan nama, kemudian 3 tahap berikutnya itu terkait dengan persetujuan berbadan hukum. Nah, untuk pengajuan nama memang kami memerlukan data-data yang harus masuk ke kami untuk kita verifikasi apakah BUMDes ini memang sesuai nama yang diajukan. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pengusulan namanya. Kemudian juga harus berbahasa Indonesia. Kemudian juga tidak berbahasa asing. Dan ini kita ada verifikator, ada teman-teman verifikator yang akan melakukan verifikasi terhadap pengajuan nama-nama yang sahabat desa sampaikan ke kami. Dan ini sudah kita lakukan dan yang sudah disetujui sesuai dengan regulasi yang ada sudah di-approve dan sudah keluar surat persetujuan oleh Pak Menteri terkait nama yang ada atau nama yang Bapak dan sahabat desa sampaikan. Kemudian tahap berikutnya untuk 345 ini adalah terkait dengan pendaftaran berbadan hukumnya. Jadi setelah sahabat desa mendapatkan sertifikasi approval terkait dengan persetujuan nama, kemudian dilakukan musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk BUMDesma dan selanjutnya melengkapi dokumen-dokumen untuk mendaftarkan berbadan hukum. Nah, dokumen-dokumen pendaftaran hukum ini diantaranya adalah berita acara Musdes, peraturan desa, ADART, program kerja, dan yakinkan bahwa semua sudah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tata cara masing-masing dokumen. Dan ini semua ada di Peraturan Menteri Desa nomor 3. Selanjutnya setelah kembali ke tahap pertama tadi, pertama adalah persetujuan nama. Dan di dalam pendaftaran nama ini, kalau kita lebih rinci bahwa pendaftaran nama ini nanti ada pendaftaran nama untuk BUMDes dan ada pendaftaran untuk BUMDes bersama. Nanti akan kita lihat verifikator untuk memberi simulasi, untuk menyampaikan simulasi yang selama ini sudah kita lakukan, memverifikasi data-data yang sahabat desa masukkan ke kami. Dan perlu diketahui bahwa untuk nama ini ada 3 frasa. Yang pertama adalah frasa BUMDes, kemudian yang kedua frasa namanya sendiri, dan yang ketiga adalah frasa nama desa. Jadi 3 frasa inilah yang nanti muncul di dalam surat persetujuan atau dokumen persetujuan nama.
Dan biasanya setelah kami evaluasi, kebanyakan kesalahan pemberian atau pengajuan nama itu mencantumkan 2 kali nama desanya. Sehingga terkadang misalnya di sini kita memberi contoh namanya Sejahtera. Kemudian di dalam dokumen persetujuan nama nanti akan muncul langsung Bumdesma Sejahtera Desa Denanyar. Tetapi ada juga ternyata sahabat desa yang mencantumkannya karena terlalu semangat, Bumdesma harusnya hanya Sejahtera, dia mencantumkan Sejahtera Denanyar. Sehingga ketika muncul di dalam dokumen persetujuan nama, itu munculnya adalah Bumdesma Sejahtera Denanyar. Nah, ini yang kami verifikasi sahabat desa. Sehingga kalau sahabat desa mendapatkan notifikasi dari verifikator kami untuk memperbaiki nama, mohon segera direspon sehingga kita bisa mengembalikan kembali dokumennya dan mendapat persetujuan dari Pak Menteri terkait dengan persetujuan nama. Nah, setelah persetujuan nama Bapak dan Ibu terima, sahabat desa terima, kemudian dokumen itulah yang dijadikan pedoman untuk melakukan musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk Bumdesma untuk mengajukan sertifikasi berbadan hukum. Karena di dalam sertifikasi berbadan hukum ini nanti perlu ada nama desa, kemudian jenis Bumdesnya, nama desa pendiri, peraturan desa, ADART, program kerja, dan berita acara musyawarah desa. Dan inilah yang harus disubmit atau dikembalikan, dikirim ke kami untuk dilakukan verifikasi kepada para verifikator. Bumdes Maju Sejahtera Desa Balimbing menjadikan pertanian sebagai bidang usaha utamanya. Bumdes menyediakan sarana produksi, penanganan hasil panen dengan rice milling unit milik Bumdes, dan pengolahan hasil produksi pertanian. Salah satu inovasi pengolahan hasil produksi pertanian Bumdes Maju Sejahtera adalah produk nasi liwet, nasi kuning, dan nasi uduk instan yang diberi merek Balimbing. Produk inovatif di Desa Balimbing ini mulanya dikembangkan melalui program pilot inkubasi inovasi desa, pengembangan ekonomi lokal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Dalam pelaksanaannya, Desa Balimbing kemudian menggandeng MKI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja yang kemudian juga bekerja sama dengan PPTTG LIPI Subang dan Blut KUMKM Kabupaten Subang. Produk liwet instan ini dibuat dengan perpaduan tradisional dan modern menggunakan alat dan mesin cukup canggih dan desain kemasan yang menarik. Saat ini produk nasi liwet instan telah dipasarkan baik secara offline di kios Bumdes maupun di toko oleh-oleh dan secara online di media sosial dan berbagai marketplace dan mendapat sambutan pasar yang cukup baik. Tahap yang kedua atau materi kedua yang kita akan sampaikan adalah terkait dengan perkembangan pendaftaran Bumdes. Jadi kita akan melihat sejauh mana teman-teman Bumdes ini sudah mendaftarkan dan apa sih kendalanya dari hasil evaluasi kami. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tahun 2019-2020 kemarin kita sudah mengeluarkan registrasi online terkait dengan Bumdes dan waktu itu data yang terkumpul untuk Bumdes yang terregistrasi ini sudah mencapai 51.000. Kemudian untuk aplikasi yang sekarang ini adalah yang terkait dengan berbadan hukum. Jadi aplikasi online yang kemarin sudah kita alihkan menjadi aplikasi sekarang untuk aplikasi berbadan hukum. Posisi yang kemarin ini kita lihat bersama sahabat desa, kita lihat bahwa pendaftar nama untuk Bumdes ini sudah mencapai 10.000. Walaupun tadi kalau kita melihat dari posisi tahun 2020 kita melihat sebenarnya Bumdes yang melakukan registrasi sudah 51.000, tapi yang sekarang mendaftarkan ini baru 10.019. Kemudian nama yang terverifikasi sudah mencapai 9.229. Kemudian ada perbaikan nama 529. Tadi yang saya sampaikan, kenapa ada perbaikan nama? Tadi hal-hal yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang nama desanya disebut 2 kali. Kadang-kadang ada nama yang memakai bahasa asing dan bahasa yang tidak membentuk kata, jadi hanya huruf. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian dari 9.229 yang sudah terverifikasi, teman-teman atau sahabat desa yang memasukkan kembali dokumen untuk pendaftaran badan hukum ini sudah cukup banyak sebenarnya. Ada 743
untuk BUMDes yang melakukan pengembalian dokumen untuk verifikasi berbadan hukum. Kemudian kita teman-teman verifikator melakukan verifikasi, ada 135 yang terverifikasi, kemudian perbaikan dokumen ada 368 dan proses verifikasi ada 240. Artinya bahwa perbaikan dokumen ini masih lebih dominan dibandingkan yang disetujui. Nah, nanti akan saya sampaikan apa-apa saja sih kendalanya sehingga teman-teman sahabat desa sudah memasukkan dokumen tetapi masih belum sesuai dengan regulasi yang ada. Ini untuk BUMDes. Sedangkan untuk BUMDes bersama, jumlah pendaftar namanya sudah mencapai 604. Kemudian terverifikasi 120, perbaikan nama 476. Nah, sahabat desa, mungkin sahabat desa perlu melihat kembali, kalau ada yang mengusulkan BUMDes bersama ini kenapa tertolak di saat pendaftaran nama. Ini nanti kita akan kupas ya teman-teman sahabat desa sehingga teman-teman akan memahami kenapa BUMDes bersamanya masih harus dibalikin terkait dengan pendaftaran nama. Kemudian terkait dengan pendaftaran badan hukum ini juga dari 25 yang mengajukan ke kami untuk pendaftaran berbadan hukum ternyata masih belum ada yang terverifikasi. Maksudnya dokumen yang lolos terverifikasi. Jadi masih ada perbaikan-perbaikan yang diperlukan oleh teman-teman untuk melengkapi data dukung yang diperlukan. Nah, terakhir ada BUMDes bersama LKD ini, Lembaga Keuangan Desa, ini sebenarnya lebih spesifik untuk BUMDes bersama yang ex-UPK. Nah, ini pendaftarnya 55, kemudian terverifikasi nama 20, kemudian perlu perbaikan nama. Sedangkan yang berbadan hukumnya masuk 7 dan dokumen terverifikasi masih 0. Jadi inilah yang kondisi hari kemarin ya, 14 Juli. Ini yang selalu kita update, hampir tiap hari kami melaporkan ke pimpinan kondisi-kondisi perkembangan pendaftaran nama BUMDes. Kemudian kalau kita secara rinci melihat di aplikasi, kita lihat bahwa model aplikasinya seperti ini, bisa masuk ke lamannya Kementerian Desa, kemudian di pendaftaran BUMDes dan bumdesma.go.id. Ini yang Bapak Ibu bisa langsung, sahabat desa bisa langsung melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi untuk BUMDes berbadan hukum maupun pengajuan nama. Kemudian perlu juga kita melihat dokumen-dokumen yang harus disiapkan setelah melakukan pendaftaran nama, yaitu berita acara musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk BUMDes bersama, kemudian peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa untuk BUMDes bersama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, surat penunjukan kuasa ini untuk BUMDes bersama, kemudian modal awal BUMDes. Dan kalau Bapak dan Ibu ada kendala, ada yang harus ditanyakan, silahkan. Di sini sudah ada helpdesk untuk BUMDes dan bumdesma.go.id. Ada juga nama para PIC atau nama verifikator yang bisa sahabat desa hubungi untuk menanyakan kendala, memastikan dokumen sudah masuk atau belum, dan memastikan bahwa dokumen yang sahabat desa kirim itu memang sudah benar. Di sini ada nama-nama PIC-nya. Dan yang poin berikutnya kita bahas terkait dengan kenapa beberapa yang mengajukan nama tertolak atau dikembalikan dan kenapa yang berbadan hukum juga nanti dikembalikan. Yang pertama terkait dengan pendaftaran nama. Jadi ternyata sahabat desa ketika mengajukan nama seperti yang saya tadi sampaikan harus bahasa Indonesia. Ternyata ada yang menggunakan bahasa asing, misalnya happy, star, dan sebagainya. Kemudian menggunakan angka, jadi misalnya BUMDes 2 sejoli, 2-nya 2 bukan 2 gitu. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan dikembalikan. Kemudian juga kategori BUMDes mendaftar pada BUMDes bersama. Nah, ini mungkin salah satu yang menyebabkan saya tadi melihat bahwa BUMDes bersama cukup banyak yang tertolak. Kemudian di sistem pendaftaran nama, di sistem pendaftaran untuk berbadan hukum, yang perlu kita lihat bahwa beberapa BUMDes atau BUMDesma ini belum mengisi terkait dengan KLBI atau jenis bidang usaha sesuai anggaran dasarnya. Kemudian besaran modal awal di sistem berbeda dengan modal awal pada dokumen anggaran dasar. Kemudian di dalam pendaftaran badan hukum kita juga melihat apa sih yang menjadi kendala. Nanti
salah satu verifikator kami akan membuat simulasi, akan memberikan simulasi sehingga teman-teman lebih memahami. Jadi yang pertama pelaksanaan MUSDes. Tadi sudah saya sampaikan, tahapan untuk pengajuan BUMDes berbadan hukum itu setelah ada dokumen persetujuan nama oleh Bapak Menteri Desa. Tetapi ternyata teman-teman atau sahabat desa ini mengajukan dokumen-dokumennya itu sebelum tanggal persetujuan nama, sehingga tentu kami mengembalikan untuk diperbaiki. Kemudian juga berita acara sebelum tanggal persetujuan nama. Kemudian peraturan desanya juga demikian. Dan ini adalah hal-hal yang kami lakukan evaluasi di 10.000 yang sudah memasukkan dokumen ke kami. Jadi ini yang menjadi catatan kami, sehingga kami berharap dengan kuliah online kita siang ini, kami berharap teman-teman bisa lebih teliti di dalam mengembalikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan berbadan hukum, termasuk program kerja. Jadi program kerjanya juga harus menjelaskan program kerja, tapi ternyata ada juga mengajukan program kerja, tapi ternyata tidak ada detail program kerjanya, sehingga itu yang kami tolak. Jadi demikian sahabat desa yang perlu kami sampaikan, sehingga terakhir pesan saya bahwa musyawarah desa dilakukan setelah persetujuan. Kemudian berita acara minimal memuat hari tanggal pelaksanaan, pimpinan rapat, notulen, kemudian juga ditandatangani oleh kepala desa, BPD dan perwakilan masyarakat. Dan yang ketiga, format dokumen tersebut mengacu pada lampiran Permen Desa nomor 3 tahun 2021. Atau tata cara terkait dengan pendaftaran BUMDes, dan sekarang untuk lebih jelasnya kita akan simulasikan tadi di dalam aplikasi oleh salah satu verifikator kami, Ibu Grace. Silakan Bu Grace. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, selamat siang. Perkenalkan, saya Grace. Saya adalah salah satu anggota verifikator yang bertugas untuk memverifikasi pendaftaran nama BUMDes dan pendaftaran Badan Hukum BUMDes. Saya akan langsung ke website. Di sini terlihat ada dashboard. Oke, mohon bersabar, sahabat desa. Belum keluar ya?
Selamat datang di Desa Sucorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Desa Sucorejo adalah sebuah desa nelayan yang masyarakatnya sebagian besar mata pencaharian nelayan dan juga berdampingan dengan beberapa industri. Salah satunya ada kawasan industri Tuban, PT Semen Indonesia, dan beberapa perusahaan. Ya, mohon maaf sahabat desa, tadi ada sedikit kendala teknis. Saya akan langsung lanjut ke website kita. Di sini kita bisa lihat ada nama-nama BUMDes yang telah kami verifikasi. Kami akan mengambil salah satu contoh, misalnya BUMDesa Mandiri Mesawah di nomor 11. Mohon dimaklumi ya, karena kita ada sedikit kendala teknis untuk menampilkan di layar mengenai sistem atau dashboard yang ada di bumdesa.go.id. Oke, sekarang sudah terkonek. Saya akan mengambil contoh di nomor 11, yaitu BUMDesa Mandiri Mesawah. Di sini kita lihat bahwa BUMDesa telah mendapatkan verifikasi nama maupun verifikasi dokumen. Kita akan cek kenapa BUMDesa Mandiri Mesawah mendapat persetujuan nama dan dokumen. Dari data yang kami lihat di sistem, BUMDesa Mandiri Mesawah telah memenuhi pasal 4 untuk Peraturan Mendesa nomor 3 tahun 2021, yaitu nama telah memiliki 3 frasa, yaitu BUMDesa, kemudian nama BUMDes itu sendiri, yaitu Mandiri, kemudian Mesawah yang merupakan nama desa administratif. Di sini dapat dilihat nama desa adalah Desa Mesawah, kemudian nama BUMDesanya sendiri adalah Mandiri, kemudian frasa BUMDesa juga telah tercantum. Dengan demikian, nama dari pengajuan pendaftaran untuk verifikasi nama kami setujui. Selanjutnya, BUMDesa Mandiri Mesawah harus melakukan pendaftaran badan hukum, di mana ada 5 dokumen yang harus mereka upload. Di antaranya adalah berita acara musyawarah desa, terus kemudian perdes, kemudian yang ketiga adalah anggaran dasar, kemudian berikutnya adalah anggaran rumah tangga, dan yang terakhir adalah dokumen rencana dan program kerja, serta harus mengisi atau mencentang KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yang sesuai dengan jenis usaha yang ada di dokumen masing-masing BUMDes. Pertama, kami biasanya akan mengecek dulu tanggal BUMDes ini mendapatkan verifikasi, yaitu tanggal 17 Juni tahun 2021. Mendapatkan verifikasi nama. Setelah itu kami akan membuka dokumen yang mereka upload, yaitu dokumen berita acara Musdes. Di sini tertulis bahwa berita acara Musdes ini dilakukan pada Rabu dan Kamis 30 Juni dan 1 Juli 2021. Artinya secara kronologis telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan peraturan pada Perpres pada PP 11 tahun 2021. Kemudian apa saja yang harus tertuang di dalam berita acara juga telah mereka cantumkan.
yaitu mengenai pembahasan rancangan peraturan Menteri Desa mengenai pendirian badan usaha BUMDes, kemudian rancangan mengenai anggaran dasar BUMDes, kemudian pembahasan rancangan peraturan kepala desa tentang anggaran rumah tangga, kemudian pembahasan mengenai program kerja badan usaha milik desa, kemudian pengambilan kesepakatan tentang perubahan pendirian anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan program kerja badan usaha milik desa. Dengan demikian, untuk berita acara musyawarah desa dianggap telah memenuhi persyaratan. Kami biasanya akan lanjut lagi dengan dokumen berikutnya, yaitu mengenai peraturan tentang pendirian BUMDesa, peraturan desa. Peraturan desa ini harus mengacu pada pasal 7 PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa, yang minimal harus mencantumkan mengenai penetapan pendirian, terus kemudian mengenai anggaran dasar BUMDes-BUMDesa, dan kemudian penetapan besarnya modal. Di dokumen saya akan screening cepat ya, sahabat desa. Di sini telah mencantumkan pada bab 2 telah mencantumkan mengenai pendirian BUMDesa dan pengesahan anggaran dasar BUMDesa. Berarti masih ada yang kurang satu, yaitu mengenai penetapan besarnya modal. Kita akan buka dulu mengenai anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar BUMDesa, yang harus sesuai dengan pasal 11 PP 11, yaitu harus memuat mengenai nama, tempat kedudukan, terus kemudian maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha, kemudian nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, kemudian hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian, terus ketentuan pokok pembagian dan penggunaan hasil usaha. Kita lihat di dokumen apakah sudah mencantumkan poin-poin minimal yang harus ada. Untuk nama dan tempat kedudukan telah dicantumkan. Kemudian maksud dan tujuan pendirian juga telah dicantumkan. Di sini juga telah mencantumkan mengenai jenis usaha dan bidang usaha. Kemudian juga menyampaikan mengenai pelaksana operasional, tugas-tugasnya, penasihat juga dijelaskan. Kemudian kewenangan penasihat juga telah dijelaskan. Tugas-tugas dari penasihat juga dijelaskan. Kemudian hak dari penasihat juga dijelaskan. Pelaksana operasional juga begitu. Telah mencantumkan tugas, hak, kemudian kewenangan, hingga ke pengawas. Ini kami lihat semua sudah lengkap. Kita tidak membaca satu persatu ya, sahabat desa. Meskipun secara nyata ya, maksudnya tidak di dalam forum ini, kami memang harus membaca dengan detail seluruh dokumen, tapi karena ini untuk sharing knowledge, sharing informasi kepada Bapak Ibu, sahabat desa, maka kita mungkin agak screening saja. Kemudian di sini juga telah dicantumkan mengenai gaji penasehat, gaji pelaksana, dan gaji pengawas. Nilai persentase juga telah dicantumkan. Di sini juga telah mencantumkan mengenai modal, dan ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran dasar BUMDesa Mandiri ini telah memenuhi ketentuan minimal yang ada di PP 11 tahun 2021. Kemudian kita buka dokumen berikutnya, masuk ke anggaran rumah tangga. Untuk anggaran rumah tangga itu harus mengacu pada pasal 13 PP 11 yang minimal harus mencantumkan hak dan kewajiban pegawai BUMDes, terus kemudian tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai, kemudian sistem dan besaran gaji pegawai, kemudian tata laksana kerja atau SOP, kemudian penjabaran terperinci dari anggaran dasar. Kita cek. Ini telah mencantumkan mengenai kewajiban dari pegawai BUMDes, kemudian hak dari pegawai BUMDes, kemudian termasuk juga ditambahkan mengenai sekretaris, hak dan kewenangan, tugas, bendahara juga. Terus kemudian telah mencantumkan juga tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai. Kemudian ada masa bakti dan jam kerja. Bapak Ibu, di anggaran rumah tangga seharusnya juga mencantumkan mengenai sistem dan besaran gaji pegawai. Tetapi tadi sudah dicantumkan oleh BUMDesa ini di dokumen anggaran dasar. Sebenarnya secara aturan harusnya ada di dokumen anggaran rumah tangga, tetapi karena kita menganggap bahwa teman-teman mungkin belum mampu menyusun sesuai dengan peraturan, tetapi selama itu dicantumkan seluruh poin-poin minimum itu ada di dalam dokumen-dokumen, maka kami menganggap bahwa dokumen tersebut dapat diverifikasi. Kemudian dokumen terakhir adalah dokumen rencana program kerja BUMDes. Dokumen program kerja untuk BUMDes ini harus mengacu pada pasal 38 PP 11 yang minimum harus memuat mengenai sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja, kemudian anggaran BUMDes yang dirinci atas setiap anggaran program kerja, dan hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut di musyawarah desa. Kita cek. Untuk rencana program kerja, ini masih profil BUMDes. Oke, di sini telah ada sasaran perusahaan atau sasaran BUMDes, terus kemudian strategi dan kebijakan, kemudian juga telah ada matrik rencana kerja yang berisi rincian program dan rincian anggaran per kegiatan. Kemudian di sini dicantumkan juga proyeksi laba rugi dan seterusnya. Jadi secara umum telah mencantumkan hal-hal minimum yang harus ada dalam dokumen program kerja. Selanjutnya, kami tim verifikator akan turun ke KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau jenis usaha. Apakah BUMDes telah memilih atau mencentang sesuai dengan dokumen yang ada di sistem yang mereka upload. Dan terlihat di sini mereka sudah mengupload dan sudah mencentang 10 jenis usaha yang sesuai dengan BUMDes mereka. Karena itu kami sepakat untuk BUMDes ini karena telah memenuhi semua persyaratan minimum yang ada pada PP 11 dan Permendes nomor 3 tahun 2021 mengenai BUMDes, maka BUMDes contohnya sebagai contoh BUMDes Mandiri Masawah ini disetujui dan mendapatkan verifikasi nama dan verifikasi badan hukum. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa banyak juga BUMDes yang mungkin sahabat desa bisa lihat di sistem
yang mengalami perbaikan dokumen. Jadi umumnya dokumen yang mereka sampaikan itu belum sesuai dengan peraturan-peraturan atau persyaratan minimum yang harus ada dan dituangkan dalam dokumen untuk diupload di sistem Kemendesa. Ada juga beberapa BUMDes, Ibu izin, yang hanya mengupload judul dokumen saja. Jadi tanpa ada isinya. Siap. Jadi tidak mencantumkan dengan lengkap. Terus selain itu juga mungkin ada beberapa BUMDes yang dibantu oleh mitra, mungkin bisa dari pendamping atau mungkin dari tenaga ahli. Tapi mungkin karena yang membantu kebanyakan dokumen, kadang-kadang ada desanya desa apa, BUMDes apa, tetapi diupload dokumen desa lain. Jadi ada beberapa seperti Tahuan itu. ya sahabat desa ya. Jadi tapi namun demikian kebijakan dari internal Kemendesa, kebijakan dari pimpinan, selama dokumen-dokumen tersebut memang dianggap sudah cukup baik dan layak serta telah memenuhi minimum-minimum hal-hal yang harus dituangkan di dalam dokumen, maka kami akan verifikasi. Oke. Demikian Ibu. Terima kasih Mbak Grace. Jadi sahabat desa semakin jelas kan, tadi secara teori sudah kita bahas bersama dan secara aplikasi simulasi teman-teman semakin jelas apa yang kita harus lakukan. Nah, sahabat desa, sudah jelas kan tadi seperti yang sudah kita bahas di teori dan barusan juga simulasi oleh Ibu Grace, verifikator kami, sehingga sahabat desa harus lebih mempersiapkan dokumen, tidak hanya judul ya, tadi Bu Grace sudah menyampaikan kadang-kadang baru judulnya sudah diupload, isinya belum sesuai dengan minimal requirement yang kita butuhkan, dan sebenarnya itu semua untuk teman-teman BUMDes. Jadi kelengkapan dokumen itu nantinya kan juga untuk teman-teman BUMDes untuk melanjutkan apa sih usaha yang ingin dilakukan, bagaimana rencana kerjanya, ADART-nya, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, kemudian operasionalnya seperti apa. Itu kan demi teman-teman pengurus BUMDes dan BUMDesnya untuk maju lebih berkembang. Demikian sahabat desa, dan kami tetap menunggu sahabat desa untuk terus melakukan pendaftaran nama, kemudian juga pendaftaran berbadan hukum. Jadi selalu ingat ya sahabat desa, 5M terkait dengan kesehatan, yaitu menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan satu lagi, jangan lupa mendaftarkan BUMDes dan BUMDesma Anda. Itu ya Mbak Grace. Terima kasih Mbak Grace selaku verifikator yang telah berusaha untuk mengawal verifikasi semua dokumen. Terima kasih sahabat desa, salam sehat selalu dan salam apik.